Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV YouTube channel. Halo juga. Oke, jadi kita lagi bikin satu sesi ya. Sesinya itu kita sebut namanya Asuka Talk. Asuka Talk. Ya, Asuka Talk. Jadi ini sesi apa nyempetin? Karena kan kita habis makan ceritanya tadi ya. Wah, ini gua kena gap nih berarti nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Iya, jadi ini memang mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin channel Asuka atau hobi di dunia car audio pasti udah nggak asing sama sosok yang barengan sama saya nih ya. Ini adalah Pak Rohim dari Cas Audio. Makasih. Ya, ini kita lagi di bulan puasa, bentar lagi Lebaran. Kayaknya 2 minggu lagi Lebaran, tapi justru malah aku mesti silaturahmi juga sama Pak Rohim nih kan. Udah mau menjelang Idul Fitri berbuka ya Pak ya. Nih, yang pasti berbuka dulu. berbuka dulu. Oke. Nah, tapi buat saya sendiri ya, buat gue sendiri, Pak Rohim itu salah satu sosok yang inspiratif, Pak. Amin. Gitu. Waduh. Ini bahaya nih begini nih. Enggak, ini kalau saya malah yang menganggap Albert ini yang jadi inspiratif. Wih, banyak ntar gue bedah semua. Serius nih ya? Iya, wah, ini kayaknya mesti bikin nanti berikutnya mungkin Cas Podcast gitu. Nanti boleh interview gue. Boleh. Nah, tapi kita di Asuka Talk ini kita lebih arah ngomongin tentang proses dari Pak Rohim sampai ke titik sekarang. Karena kalau menurut gue pribadi, gue percaya untuk orang sampai ke satu kesuksesan atau sampai satu titik yang bisa dibilang berhasil, itu butuh proses yang panjang. Nggak ada yang instan. Betul ya? Setuju. Oke, Pak Rohim, boleh diceritain dulu nih, Pak Rohim sekarang di Cas Audio itu awalnya itu gimana sih, kenapa bisa masuk ke dunia car audio, atau memang dari kecil itu memang udah tahu gue nanti mau jadi car audio spesialis nih waktu udah gede, atau gimana nih Pak Rohim? Kalau saya ditanya arah ke situ, ini sebelumnya saya ngobrol dulu ya. Iya. Saya berterima kasih banyak kalau dibilang dari yang bawah lalu sekarang sukses, atau mungkin ada yang pernah juga bilang dari zero menjadi hero gitu ya. Ya buat saya thank you tentunya buat teman-teman, buat para importir juga, terutama Albert yang memang menaungi Asuka ya. Jadi kalau sekarang saya dianggap sebagai yang sukses saat ini, amin, itu doa juga gitu. Yang pasti begini, yang pasti saya merasa biasa-biasa aja, dan saya ya diri saya ini gitu loh, yang tiap hari harus masih datang pagi ngurusin tim, humble ya, banget. Masih bikin channel sendiri, masih pokoknya semua masih saya lakukan seperti dulu sampai sekarang. Nah, kalau bicara sukses, bagaimana ceritanya itu panjang. Sebelum saya kenal Albert, saya sudah main audio dulu soalnya. Betul. Gitu ya. Jadi karena aku masih ingat pertama kali ketemu Pak Rohim dan kenal Pak Rohim itu sekitar tahun 2017 ya, atau 2016. Nah, kalau 2016 berarti saya udah merintis toko. Sudah perjalanan cukup lama tuh berarti. Karena sebelum saya di car audio buka toko sendiri, basic saya memang elektro. Elektro, saya terlahir datang dari sebuah pedesaan yang akhirnya saya merantau, tepatnya dulu saya di Nakamichi itu sebagai teknisi. Jadi saya bermodal ijazah elektro ya, radio tip amplifier lah. Ada teman-teman kita juga banyak yang masih menjalankan itu. Jadi saya kerja di perusahaannya Nakamichi itu tahun 95 loh. Waktu itu Nakamichi lumayan jaya juga tuh. 95 saya sudah kerja di situ. Lalu 2001 saya keluar buka toko di Pasar Mobil Kemayoran. Tahun 2001. Berdirilah dari awal itu saya bingung tuh dulu. Akhirnya tercetus bikin Cas Audio atau car audio spesialis. Nah, 2013 saya mulai pindah di Mega Glodok Kemayoran. Itu belum toko yang sekarang. Masih di dalam. Nah, itu berlanjut. Akhirnya sampai singkat cerita di 2020 kemarin ya, kita waktu opening yang toko yang baru itu. Nah, itu singkat ceritanya gitu. 2013 itu toko yang di dalam itu ada di dekat blower ya. Di dalam itu tokonya juga lebih kecil lah. Ya, jadi Cas Audio itu ada di MGK sekarang. Yang di PMK itu udah nggak ada ya? Masih ada status tokonya, tapi dipakai sama temen juga. Tapi namanya disewakan. Namanya masih Cas? Udah enggak. Udah ditutup total. Pasar mobil ya? Ya, yang di Pasar Mobil. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Cas Audio itu carinya yang di MGK. Mega Glodok Kemayoran. Mega Glodok Kemayoran di lantai 5 dan lantai 6. Lantai 5 dan 6. Kalau yang 6 itu Blok G1 nomor 1. Pas di gerbang lagi ya, gampang. Pas di gerbang, itu gampang banget kita spotnya.
Tapi kalau misalnya yang tadi saya dengar dari Pak Rohim itu kan kita bisa lihat Pak Rohim awalnya dari datang mana gitu ya? dari pedesaan ke sini. Iya, itu kan itu butuh satu menurut saya itu butuh satu konsistensi yang tinggi. Sangat. Iya, dan itu mesti apa ya, bisa dibilang butuh mimpi yang besar juga dari awal. Betul. Ya, jadi gini, saya ceritakan kembali, saya dari sebuah pedesaan. Saya aslinya tapi keren, Puerto Rico. Puerto Rico? Iya, saya dari Puerto Rico, bro. Purwokerto. Purwokerto. Tuh, tapi tepatnya adalah Banjarnegara ya. Jadi udah orang taunya Dieng gitu. Jadi saya dari daerah situ dan merantau di awal-awal tahun, mulai kerja tadi tahun 95. Itu bener banget. Kalau bicara saya bisa merubah diri saya, bukan bicara merasa sukses, iyalah. Iya. Karena orang melihatnya begitu kan. Melihatnya sekarang. Iya. Tapi dulunya seperti apa mereka nggak ngelihat. Betul, betul. Saya pernah berjuang sampai sebelum di Elektro itu kerja dulu di sebuah perusahaan bakmi itu zaman dulu. Saya bikin mie bisa, sampai sekarang bisa. Masih bisa bikin adonan bakmi? Bisa. Sampai saya di rumah beli mesin kecil gara-gara pandemi ya. Saya bikin mie sampai saya masak sendiri saya bisa. Bisa. Nah, orang itu nggak tahu saya pernah kerja di mana, saya pernah terlantar di Jakarta, pernah tidur di kolong jembatan, pernah. Itu sempat ngalamin Pak Rohim? Itu tahun 93, 92 itu. Berarti itu sudah merantau ke Jakarta? Sudah merantau tapi belum fix kerja di Elektro zaman dulu. Oke. 92, 93. Tapi ilmu elektronya udah punya? Belum. Oh, belum. Dari situ saya punya modal, saya pulang kampung, saya belajar elektro. Di Purwokertonya tuh. Purwokerto belajar elektro. Namanya dulu STM ini apa namanya, antena Elra. Oh, itu ya, dulu itu kursus atau kursus. Oh, kursus. Kursus 6 bulan. Nah, dapat ijazah, saya merantau lagi tahun 95, saya diterima di perusahaannya Nakamichi. Sebagai teknisi untuk servis. Berarti saya terjun di Car Audio itu tahun 95. Sudah 95, 26 tahun. 26 tahun. Wow. Itu dia. Tapi cerita di balik itu ya itu ngalamin terlantar di Jakarta, tidur di rumah temen kontrakan yang ya zaman dulu di pinggir kereta, itu udah ngalamin. Ya perjuangan lah. Memang kita untuk sampai ke tahap sekarang memang ada proses fight-nya. Betul. Modal saya itu cuma satu, impian saya itu besar banget ya. Jadi bener banget tadi, harus punya impian yang besar. Tapi jangan dibalik, impiannya besar, actionnya nggak ada. Oh ya, itu apa ya, itu umum sih, penyakit yang umum nih buat anak-anak muda. Karena teman-teman saya yang dulu dari daerah yang sama ya, kalau yang berjuang pasti rata-rata menuai gitu. Cukup berhasil. Ya, karena mungkin ya yang nonton channel Asuka ini saya nggak tahu, mungkin banyak juga yang usianya masih 20-an nih, Pak Rohim. Jadi banyak banget. Iya, biasa 20-an tuh mungkin masih produktif ya, atau 30-an pun masih produktif. Masih banget. Jadi tuh kadang kita mesti apapun kita lakukan ya, kita jangan takut capek. Betul. Tapi ada juga orang yang pikir ini aku mau tanya satu hal nih, Pak Rohim, gini. Boleh. Misalnya kan ketika saya misalnya dulu sekolah, ini Albert pribadi sekolah dulu ekonomi, nggak ada hubungannya sama Car Audio ataupun bisnis gitu. Nah, tapi dari Pak Rohim sendiri ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Jadi misalnya dulu itu pengennya jadi apa, tapi akhirnya berubah haluan jadi seperti sekarang. Jadi kalau cerita tentang pelajaran nih, semua itu saya tidak pernah terpikir di awal, tetapi begitu saya mulai menginjak ke satu tujuan atau satu pekerjaan ya, itu baru mulai muncul angan-angannya itu. Jadi contoh gini, saya zaman dulu bahkan terlantar nggak di sekolahin ya. Saya awalnya dari kampung tuh sekolah cukup SMP, tapi kakak saya dulu sarjana dan akhirnya sampai jadi pegawai negeri gitu kan. Orang tua udah nyerah. Dan saya tahu betul orang tua itu tidak jahat. Memang udah nggak sanggup, jadi semuanya nggak disekolahin kecuali satu orang. Yang ke bawah itu cukup SMP. Itu memang karena kondisi saat itu. Saking kepenginnya sekolah, begitu saya bekerja di perusahaan tersebut di Nakamichi, saya jujur ngomong aja, kepengin nginjak sekolah SMA itu di Gambir, sekolah malam. Serius bet, orang nggak ada yang tahu. Ini saya udah kerja, udah kerja dulu di PT Awal lah bilangnya. Saya itu sambil sekolah SMA. Tabungannya itu untuk sekolah SMA. Itu zaman saya kerja 6 tahun setengah tuh. Orang nggak ada yang tahu, bos saya pun nggak ada yang tahu kalau malam itu saya sekolah di SMA. Umur udah 20 lebih ya berarti. Masuk SMA. Iya, saking kepenginnya aja. Berarti jangan sampai kondisi itu menghalangi mimpi sama kita. Sekali. Jadi mimpi saya besar.
pada saat saya sudah bekerja itu mulai punya kepengin begini. Contoh, wah zaman dulu kok teman saya kerja bisa pulang bawa motor walaupun punya perusahaan. Saya dulu nggak. Begitu saya kerja, saya harus bisa cicil motor sendiri, bayar sendiri. Nah itu terbukti. Saya keinginannya kuat, tapi saya hitung, nggak bodoh. Dulu tinggal di Sunter, kantor di Kelapa Gading. Saya hitung kalau saya naik angkot, bensinnya sehari sekian, angkotnya sekian. Begitu saya ambil motor, bensin saya lebih biayanya lebih murah. Artinya biaya murah itu dari gaji bisa tutup cicilannya. Betul. Nah selanjutnya sama, begitu saya buka toko, belum buka toko, bekerja lama-lama, saya harus mandiri. Akhirnya buka toko. Begitu buka toko sama tantangan datang lagi. Cita-cita saya harus bisa kebeli mobil untuk mobil demo. Nah itu wah ceritanya panjang. Nah ini dulu panjang. Justru saya juga pengen nanya yang itu tuh. Tantangan paling besarnya atau titik tersulit dalam merintis bisnis car audio yang Pak Rohim temukan selama 25 tahun ini, di titik mana Pak yang Pak Rohim rasakan? Ini saya harus cari posisi yang lebih santai. Jadi karena kalau di Ashoka Talk ini semuanya kita buka-bukaan. Jadi titik yang membuat saya waktu itu harus merubah pemikiran pemikiran, gaya hidup sampai perilaku kita itu merasa bukan 180 derajat. Itu pada saat saya bekerja, lalu harus membuka sebuah usaha. Nah, jadi gini, saya punya cerita yang bermodal dari nol, bermodal ijazah kursus privat. Saya diterima di perusahaan besar itu buat saya sebuah keberuntungan. Itu sangat-sangat saya akuin. Nah, itu beruntung tuh? Beruntung banget. Tapi itu biasa dalam sebuah tujuan. Nah, akhirnya saya bisa punya motor, bisa sampai lunas, sampai suatu saat itu saya punya tantangan harus buka toko. Itu beda banget. Saat detik-detik itu saya bilang, wah ini sebuah anugerah gitu ya. Karena pada saat itu gaji saya sekian, saya ingat banget gaji saya dulu 300.000 ya, sebelum keluar itu tahun 2000 berarti ya. 2001 kan saya keluar. Nah di akhir itu gaji saya 300.000, tapi pendapatan dari bonus servis lebih besar. Jadi per 3 bulan itu bisa dapetin 2 jutaan. Itu bonus dari servisan? Ya, artinya memang kita bekerja mengandalkan bonus servis, bukan gaji. Komisi dari servisan. Dari situ saya ingat punya simpenan satu motor, uang 10 juta. Tiba-tiba saya membuka toko, habisnya 95 juta. Wah. Nah itu tantangan yang buat saya itu sampai sekarang nggak pernah lupa. Jadi suatu saat yang saya bilang perlu impian dan akhirnya dibukakan jalan, itu saya ketemu seorang teman yang baik banget, yang tadinya hanya nongkrong bareng, saya bantuin di pabrik bakminya itu bungkus nganter, tiba-tiba saya dikasih satu support bahwa kamu harus bisa mandiri, kata dia. Bantuannya dalam berupa apa ini? Berbentuk materi. Nah itu yang membuat saya yakin setelah Vic dapat tempat, sewanya waktu itu per 3 tahun itu 60 juta sewa di pasar mobil, per 3 tahun 60 juta, sedangkan saya punya tabungan kerjanya 10 juta plus motor satu, Poswan tuh saya masih ingat. Nah artinya disitulah saya dapat tantangan, walaupun teman saya ini yang memperjuangkan baik banget, saya punya tantangan. Ini saatnya saya putusin tinggalin pekerjaan atau lanjutin buka toko. Jadi belum dibuka itu toko. Baru omongan bahwa oke, sewanya 60 juta, kalau gitu langsung bayar DP. Sama teman saya ini. Saya sebut aja namanya Mas Solihin. Nah itu dibelain banget sama dia. Nah dibayarin sewanya selama berjalan 6 bulan, dicicil, dan selebihnya itu ditambahin uang juga untuk modal. Nah di situ kan saya harus putusin tuh. Saya berani keluar dari pekerjaan, mengambil resiko ini. Ngambil resiko itu, padahal di pekerjaan ini sudah titik aman. Ibaratnya nggak akan kelaparan lah. Kalau Pak Rohim tetap di pekerjaan nggak akan kelaparan. Tapi saya sadar betul kalau saya hanya ngandelin tenaga saya di situ bisa terbatas. Nah akhirnya saya ambil keputusan itu nggak cuma mikir tapi berdoa. Kita lakukan sholat malam. Jadi mana yang harus kita ambil, apakah ini jalan yang baik? Cari petunjuk. Nah itu kita lakukan. Nah itu detik-detik yang buat saya itu
ada ketegangannya gitu. Itu paling terasa. Iya, bisa dibilang itu salah satu titik balik dalam hidup. Titik kalau kita istilahnya itu pivot jadi itu salah satu titik balik. Nah, Pak Rohim sendiri di dunia car audio ini sendiri passionnya itu kapan tuh bisa nemuin satu passion? Karena kan ada orang yang bilang kita bekerja kadang nyari passion, atau ada juga yang bekerja yang penting nyari uang. Kalau Pak Rohim tipe yang mana nih? Kalau saya lebih tipe kebetulan ke hobi sih ya. Hobi. Jadi saya dari hobi elektro akhirnya membuka toko itu kan sama artinya nyambung. Otak-atik mobil, mencoba ya kan. Sampai akhirnya menemukan jalannya, kok ini saya dibukakan toko ini kok ketemu gitu loh. Orang pada percaya. Orang lebih respect karena tahu bahwa saya mendalami tekniknya. Tahu kelistrikannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi bukan karena apa tadi sebagai passion ya. Passionnya udah jelas itu karena hobi di situ. Hobi ya kan. Berarti memang kebetulan hobi dan rezekinya sejalan. Udah sejalan, mungkin itu. Dan kalau untuk si audio mobil sendiri, teman-teman juga pasti tahu kita kalau di kalangan car audio itu ada sering namanya car audio kontes audio mobil. Dan Pak Rohim termasuk salah satu yang langganan ikut audio mobil ya. Nah, itu kalau bicara kompetisi dan sebelum ada zaman sekarang digital YouTube ya. Kita tergolong yang aktif. Jadi zaman dulu itu orang belum bayar iklan di majalah konvensional. Kita sudah di majalah cetak nih. Iya, cetak. Dulu kita disuruh beriklan ya kita beriklan. Nah, itu kita lakukan. Nah, kalau sekarang kan beda nih. Sekarang ada sosmed itu macam-macam ya. Ada IG, ada TikTok, ada YouTube gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya kita jualan pun, kita pasang iklan pun di website atau di digital. Ya, itu yang aku penasaran adalah tadi soalnya kita waktu ke toko, main ke toko itu lihat pialanya banyak banget. Tapi sebenarnya aku perhatiin 2 tahun belakangan ini malah udah agak jarang ikut kontes audio mobil. Ini jadi ngomongin ke apa ya? Enggak, soalnya kalau udah duduk sama saya korek semua nih. Jadi gini, kalau ngomongin kontes ya, jadi saya bilang saya pernah ngikutin kontes ke Bandung, ke Jogja ya. Jadi rela kita bawa mobil ke sana untuk nguber kontes karena dulu nggak ada promosi seperti saat ini. Nah, pertanyaan tadi adalah 2 tahun terakhir kok jadi nggak muncul di kompetisi ya. Ini jawaban saya nih. Sekarang klarifikasi juga. Banyak wartawan termasuk penyelenggara kompetisi itu nanya ke saya secara langsung karena kenal, "Tim, ayo dong ramekan kompetisinya. Ayo dong ikut." Saya bilang gini, dulu kan kita aktif. Tiba-tiba kenapa 2 tahun terakhir itu bisa dibilang vakum? Hanya 2 kali saya ingat nih. Waktu di kandang sendiri di MGK. Yaitu dari Ken sama Yusachi ya. Nah, ini saya klarifikasi, bukan menghindari kompetisi, bukan karena merasa pialanya sudah banyak, bukan. Memang piala juga mau disimpan di mana kan bingung kan, tokonya juga segitu gitu. Tapi yang jadi prinsip saya adalah kita kurangin pengeluaran yang biaya promosinya. Nah, kita balik. Kalau dulu kompetisi itu kan paling nggak saya sama customer atau sama temen satu lagi atau itu kalau mobilnya paling 2. Di situ kan butuh biaya tuh. Betul. Ninggalin toko, nongkrong, bisa 2 hari, bisa ke Bandung, bisa ke BSD gitu. Betul. Bukan sekedar energi tapi ternyata materinya kan keluar. Materinya juga keluar. Itu biaya dari promosi. Nah, gara-gara ada YouTube. Nah, kan tahu kan, 2 tahun itu saya mati-matian bikin YouTube. Nah, apapun hasilnya itu urusan nanti. Yang penting kita pupuk dulu. Kita pupuk terus. Nah, jadi saya klarifikasi nih ke teman-teman semua ya. Jangan dianggap Cas Audio nih Mas Rohim ini anti kompetisi, bukan anti tapi kompetisi. Lagi mengurangi budget. Dan saya lagi fokus di hal yang lain. Di toko. Fokus di toko, jadi nggak mau nongkrong di kompetisi dan biayanya kita buat bayar tim. Buat bayar iklannya di sosmed. Nah, itu aja sih sebetulnya. Jadi udah ya, terjawab. Bukan nggak mau kompetisi. Nanti suatu saat ya kita insya Allah mau lah. Gitu. Dan tadi juga ada sempat ngobrol juga sama Pak Rohim di awal pembicaraan. Pak Rohim bilang kalau tiap hari datang ke toko masih salah satu yang datang paling pagi. Oh iya. Masih nyapu-nyapu. Paling pagi. Saya masih begitu. Masih nyapu-nyapu. Masih. Nah, di sini yang aku lihat ada satu prinsip kali ketika Pak Rohim bekerja,
terlebih attitude-nya, Pak. Attitude-nya tuh masih kayak gimana kita bisa bilang attitude dirubah lah. Ya, sungguh-sungguh gitu ya. Jadi Pak sharing sama yang lagi nonton, ini sebenarnya attitude dalam berbisnis ya Pak Rohim, apa aja yang harus dipertahankan menurut prinsipnya Pak Rohim? Kalau prinsip saya itu kenapa masih mau seperti itu ya, masih mau datang pagi, bahkan pegawai belum sampai saya sudah ada. Itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri bahwa ini adalah bisnis saya. Dan yang kedua, saya juga melihat bahwa segmen car audio ini nggak main-main, nggak bisa nyantai. Karena beda, mungkin dengan importer kayak Albert itu udah beda. Semua diurus administrasi, ada manajernya, ada salesnya gitu ya. Kalau di kita kan semua pegawainya juga bisa dikatakan tetangga semua, yang kalau diomel-omelin juga bisa nggak bener juga kerjanya. Tapi kita coba rangkul, kita kasih contoh bahwa ini loh, berangkat toko ya harus tepat waktu, lebih pagi, seperti itu aja. Jadi memberikan contoh juga. Memberikan contoh, dan yang selebihnya adalah saya sadar betul bahwa bisnis ini nggak bisa ditinggal. Itu aja sih. Jadi harus kita pupuk, dan kebetulan hobi di audio. Jadi udah tiap hari kerjaannya pokoknya all out. Di situ aja. Gitu. Oke. Nah jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya tekunin aja apa yang di jalannya itu ya. Mungkin dari yang hobi atau yang tidak, kalau sadar atau tidak, itu kalau penghasilan itu ya harus ditekunin, gitu aja. Betul. Yang aku anggap yang aku rangkupin dari pembicaraan hari ini adalah hoki dan usaha sama pentingnya. Ada doa. Sama. Itu semua menjadi satu rumusan untuk kita berbisnis maju dan sukses lah bisa dibilang. Kalau sukses saya takut. Lu suksesnya kayak apa gitu? Ngerti. Sukses itu kan standarnya banyak beda ya. Tapi ya saya bilang, saya bisa merubah hidup saya menjadi berubah dari dulu susah banget menjadi lebih baik. Itu aja lah kurang lebih. Iya, kita bisa bilang baik lah. Poinnya benar banget bahwa kita harus ada impian. Nggak bisa hidup santai. Nah, impiannya itu berarti harus melakukan sesuatu. Dan Pak Rohim bisa share nggak ke teman-teman yang lagi nonton, kalau kita mau merintis bisnis car audio nih, saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang nonton lagi punya hobi car audio juga, atau punya impian satu hari bisa berkecimpung di dunia car audio juga, boleh sharing tipsnya dan hal-hal apa yang harus diperhatikan, challenge-nya atau tantangannya, apa-apa aja tuh Pak Rohim. Nah, ini rahasia dapur nih. Enggak, jadi gini, kalau saya itu dikenal channel YouTube-nya juga paling parah katanya, semua ilmunya dibedah ya. Jadi saya nggak ada istilah dapur nutup-nutupin. Jadi nggak, saya hanya bilang sekarang kalau mau dagang ya ikutin tren bersosmed. Cari trennya. Mau di IG, ikut aja, ikut pamer apa yang kita jual, apa yang kita kerjakan itu. Nah, kalau tip-tip lain rasanya sih kedisiplinan juga ya. Kedisiplinan itu lebih penting, karena ketika dagang kita buka toko aja udah nggak disiplin. Yang harusnya buka jam 9, santai, ntar aja jam 11. Itu udah merembet ke rezeki nanti. Jadi buat saya keseriusan itu penting. Dan tip secara mendasar mungkin ya itu banyak yang nanya juga gini, perlu nggak sih skill ngerti elektro, atau perlu nggak sih ngerti skill tuning, itu udah pasti. Atau itu secondary, atau itu itu udah pasti utama. Nggak bisa dihindarin, karena ini segmennya adalah segmented ya. Segmen car audio itu begitu zaman dulu yang cuman masangnya begitu aja, sekarang ada digital, ada DSP, head unit juga udah ada DSP. Nah, artinya kita harus mau belajar, harus punya bekal dulu. Jadi buat apa kita mau buat apa es cendol, jualan cendol, tapi bikinnya aja nggak ngerti. Nah, itu sama, bunuh diri gitu. Begitu juga audio, ini nggak main-main. Berarti marketing doang nggak cukup sebenarnya? Nggak cukup, tapi skill itu penting. Saya bisa ngomong begini, saya bisa merasakan begini, itu sudah membuktikan. Contoh, kalau di orang katanya pasang prosesor free pemasangan, kalau saya nggak bisa. Kalau saya masang prosesor ada harganya, ada jasa tuningnya, itu seperti itu satu contoh. Itu menunjukkan keseriusan juga. Keseriusan. Nah, kedepannya harapannya Pak Rohim
apa nih Pak? Misalnya boleh dibocorin sedikit nggak nih? Misalnya ada plan-plannya, oh ya next saya mau ekspansi atau apa gitu-gitu. Harapan buat saya selalu ada. Saya punya khayalan juga. Pengen nambah beli rumah, pengen nambah beli mobil, kan gitu kan? Iya, iya harapannya. Harapannya itu. Dan tokonya makin maju ya kan? Amin. Salah satunya ya yang lagi kita garap ini, saya lagi mencoba eksperimen kita adalah bikin housing dari kayu. Sampai pulang kampung nebang pohonnya mencari kayu yang cocok, itu lagi saya lakukan. Itu eksperimen nih? Ya, research. sudah mulai dicoba dan sudah ada yang terpasang di mobil. Nih sebentar lagi mau tayang videonya yang setelah jadi ya, housing kayu untuk di pilar. Oh, ngerti. Lagi dicoba terus. Nah, selain itu saya lagi punya impian sama, kepengin punya produk tapi jalannya yang belum ketemu. Nah, itu impiannya ada terus saya. Pasti ada jalan. Ada jalan ya, mudah-mudahan. Itu aja lah. Nggak muluk-muluk. Oke, jadi itu kita udah ngobrol sama Pak Rohim, satu sosok yang menurut saya humble, sangat rendah hati dan bisa menginspirasi kita semua mudah-mudahan ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Rohim udah bersedia diajak jalan-jalan sama Asuka untuk di acara sesi Asuka Talk ini. Ya, kita sampai ketemu lagi di Asuka Talk berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Rohim. Sama-sama, thank you, Bert. Makasih. Dah.